Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Fitrah Raya Ginansi MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang dengan nama saya sendiri Dewi Nurul Nugrahat, Kaisar Ilham Nafilah, Leni Meilani, Neng Rismawati, Nita Junita Islami Rohmah, Cindy Antikasari, Windy Ayu Fitria, dan Julfiona Fitra Alfaroja. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Saya Cindy Antikasari dengan NIM 200100056. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari literasi digital. Literasi digital merupakan perpaduan dari teknologi informasi dan komunikasi, serta kerjasama atau kolaborasi dan peduli sosial. Literasi digital ini dengan kata lain bertautan dengan keterampilan-keterampilan fungsional teknologi dan informasi. Secara efektif, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi digital. Perkenalkan, nama saya Neng Rismawati. Saya merupakan anggota kelompok 1. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mengulas serta membahas mengenai konsep literasi digital. Nah, teman-teman semua, secara konsep literasi digital ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang luas yang dapat diakses melalui komputer. Nah, sebenarnya konsep literasi digital ini mengacu atau berakar pada literasi komputer dan juga literasi informasi. Jadi, konsep literasi digital ini sering juga dikaitkan dengan keterampilan atau kemampuan dalam mengakses, merangkai, memahami, serta menyebarluaskan informasi. Nah, konsep literasi digital ini juga tidak hanya sekedar berbicara mengenai kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak atau digital, tetapi lebih luas lagi, konsep literasi digital juga berbicara atau mengaitkan mengenai keterampilan kognitif, motorik, sosiologis, dan emosional yang kompleks yang dibutuhkan pengguna agar peserta didik dapat berfungsi secara efektif di lingkungan digital. Nah, untuk mengembangkan konsep literasi digital ini terdapat 8 elemen yang menjadi pendukung, di mana yang pertama yaitu ada kultural. Kultural ini yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Lalu yang kedua ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai sebuah konten. Lalu yang ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat ada komunikatif. Lalu yang kelima ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam ada kreatif. Kreatif ini yaitu untuk melakukan hal baru dengan cara yang baru pula. Lalu yang ketujuh yaitu kritis. Kritis di sini yaitu berpikir dalam menyikapi sebuah konten. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada bertanggung jawab secara sosial. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya Windy Fitria akan melanjutkan materi mengenai manfaat literasi digital. Di dalam uraian yang sudah disusun oleh kelompok kami, di sini ada 10 dan saya akan menjelaskan 5. Yang pertama ada menghemat waktu. Dengan adanya literasi digital, kita bisa lebih menghemat waktu karena kita nggak usah keluar rumah gitu. Kita nggak akan terlambat. Kita bisa langsung buka laptop, terus mulai pembelajaran di rumah. Jadi waktu akan lebih hemat gitu. Yang kedua ada belajar lebih cepat. Karena ketika dalam proses belajar, mungkin ada beberapa siswa atau mahasiswa yang merasa tidak cukup gitu. Materi yang disampaikan oleh dosen, oleh guru tidak cukup, maka dia akan mencari
lagi sendiri gitu, mencari di internet tentang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen supaya dia lebih paham gitu. Kemudian menghemat uang, karena ketika kita belajar online, kita tuh tidak perlu pergi ke sekolah artinya kan. Jadi kita tidak perlu uang untuk ongkos naik ojek online atau untuk jajan. Jadi dengan adanya literasi digital ini kita akan lebih menghemat uang. Yang keempat ada membuatnya lebih aman. Lebih aman karena ya kita nggak akan takut gitu. Apapun ada di dalam digital, di dalam internet gitu. Kita nggak akan jejak digital ini nggak akan hilang gitu. Dan ini akan membuat kita lebih aman ketika kita lupa dengan materi yang sudah dijelaskan dulu, atau yang sebelumnya kita udah lupa, kita bisa cari lagi gitu. Dan yang terakhir adalah, atau yang kelima yang saya bahas adalah selalu memperoleh info terkini. Jadi kalau dulu sebelum adanya digital, kita untuk mendapatkan informasi kita harus nunggu dulu koran, itu pun beberapa minggu. Misalkan sekarang info apapun kita lebih mudah untuk mendapatkannya, karena misalkan ada suatu kejadian hari ini, sorenya tuh udah ada informasinya gitu. Jadi kita tidak akan pernah ketinggalan informasi dengan adanya literasi digital ini. Materi atau manfaat selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Nurul. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Nugrahat dengan nomor induk mahasiswa 200100068. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat literasi digital terhadap pendidikan. Di sini terdapat poin ke-6, yaitu selalu terhubung. Selalu terhubung di sini yaitu guru pelajar saat ini bisa menggunakan grup WhatsApp sebagai media informasi. Contohnya guru kepada siswa-siswinya dalam memberikan tugas dan mengumpulkan tugas. Sehingga kapanpun dan dimanapun baik guru maupun siswanya dapat menggunakan aplikasi ini untuk saling bertanya dan memberikan informasi. Poin ke-7 yaitu ada membuat keputusan lebih baik. Literasi digital ini membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Poin ke-8 di sini yaitu dapat membantu pekerjaan sehari-hari. Dengan literasi digital ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi, contohnya aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Yang ke-9 di sini yaitu membuat pelajar, mahasiswa atau guru lebih bahagia. Lebih bahagia di sini yaitu bisa membantu pelajar, mahasiswa atau guru dalam mencari informasi-informasi. Mereka bisa dengan lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi melalui literasi digital ini. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi dunia. Pemanfaatan informasi melalui media digital merupakan informasi yang tanpa batas bagi siapapun. Terutama di masa pandemi saat ini, masyarakat di seluruh dunia pada umumnya menjadikan informasi digital ini yaitu suatu kebutuhan. Termasuk mengenai perkembangan pendidikan di dunia, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Informasi apapun dilakukan melalui media digital, namun akan kembali pada masing-masing pribadi bagaimana cara mereka memilih pemanfaatan informasi baik bagi dirinya sendiri. Implementasi pembelajaran atau pemahaman bagi pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam implementasi ini, agar di sini sekolah dituntut mampu mengembangkan budaya literasi dengan baik, maka harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, bisa mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah sebagai literasi. Cara yang bisa ditempuh dengan pengembangan budaya
menunjang karya peserta didik di seluruh area sekolah. Agar suasana tetap dinamis, dapat dilakukan penggantian secara rutin sehingga akan memberikan kesempatan pada semua peserta didik untuk menjadi perhatian. Untuk yang kedua di sini mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sekolah sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif dibentuk dan dikembangkan dengan cara pemberian pengukuhan dan pencapaian peserta didik seperti pemberian penghargaan, penyelenggaraan festival buku dan lain-lain. Untuk yang ketiga di sini bisa mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Sekolah memperbuat rencana dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah, termasuk membentuk tim literasi sekolah yang bertujuan untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Pembelajaran berbasis literasi mengakomodasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang didorong untuk mencari informasi melalui berbagai referensi, baik berupa materi cetak maupun digital. Nah, dalam implementasi literasi digital, dalam gerakan literasi sekolah dilakukan melalui tahapan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Adapun tahapan pertama yaitu tahapan pembiasaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain 15 menit membaca buku pelajaran, pembuatan jurnal membaca siswa, penyiapan sarana literasi seperti area bacaan dan akses internet, menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang nyaman untuk membaca, membimbing literasi digital secara bertanggung jawab, serta memperkenalkan etika perilaku dan hukum dalam menggunakan teknologi. Tahapan kedua, dalam tahapan ini yaitu tahap pengembangan. Kegiatan yang dilakukan adalah 15 menit membaca buku non-pelajaran, pembuatan respon bacaan, penilaian non-akademik, pembuatan bahan karya teks oleh siswa, membimbing menggunakan komputer dan internet untuk kegiatan literasi, serta pengenalan penggunaan berbagai bahan referensi cetak dan digital untuk mencari informasi. Tahap selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap terakhir yang merupakan tahap pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini merupakan 15 menit membaca buku non-pelajaran, pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran pengembangan maupun literasi digital, dalam pembelajaran bagi pengajar dan peserta didik, penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik, serta pemilihan cara dan jenis literasi digital yang tepat untuk proses pembelajaran, produksi pengetahuan, dan penyebarannya. Selanjutnya ada manfaat dari literasi digital bagi bimbingan dan konseling, yaitu manfaatnya dapat meningkatkan penyerapan materi dengan layanan konsultasi serta dapat mengoptimalkan peran konselor sebagai konsultan fasilitator untuk menjadikan siswa yang mandiri di sekolah. Tidak hanya itu, literasi digital sebagai penunjang agar konselor sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih sumber-sumber digital untuk mempermudah dalam mengembangkan media layanan agar lebih relevan dengan era digital pada saat ini dan dapat menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai digital yang penggunaannya membutuhkan perangkat komputer yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Saya Nita Junita Islami Rohma dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pelaksanaan dalam kegiatan literasi digital ini masih mengalami beberapa kendala, yaitu yang pertama ada edukasi literasi digital ini masih diselenggarakan secara terpusat di tingkat kementerian. Namun, pemerintah daerah belum berpartisipasi dan bahkan belum memiliki program literasi digital bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan literasi digital ini belum secara masif atau besar-besaran. Yang kedua, ada cakupan literasi digital ini sangat luas sehingga menyebabkan pola pendekatan literasi digital ini bersifat reaktif atau cenderung bereaksi dengan melihat fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.